Terima kasih Anda masih bersama kami. Enji, kalau bicara Bilitung kini sudah menjadi salah satu tujuan wisata ya. Baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Itu jelas saja Aris, karena ini sejak kemarin itu dijadikan lokasi pembuatan film Laskar Pelangi. Keindahan dari alam Belitung ini kian tersohor sekarang. Betul sekali, tapi sayangnya nih sejumlah fasilitas dirasa belum siap untuk memanjakan wisatawan. Benar sekali, dan Intan Novianti juga Sigit Wicaksono merangkumnya untuk Anda berikut ini. Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Siapa yang tak kenal dengan negeri Laskar Pelangi? Sebuah pulau seluas 229,369 hektar yang terkenal berkat film Laskar Pelangi. Ya, inilah Belitung. Keindahan alam Belitung memang baru mulai dikenal luas sejak menjadi latar film di tahun 2010. Padahal sedikitnya ada sekitar 20 objek wisata di Belitung, mulai dari pantai hingga museum. Namun masih banyak ketidaksiapan pemerintah Belitung dalam menghadapi arus wisatawan. Masalah transportasi salah satunya. Dari satu tempat ke tempat lain, wisatawan masih harus menggunakan kendaraan yang dipesan khusus. Memang pemerintah di sini harus membantu memfasilitasi transportasi khususnya publik ya. Karena saat ini saya dan rombongan dan beberapa orang lain yang saya datang ke sini, saya lihat mereka menggunakan fasilitas dari tour guide, travel dan sebagainya. Tentu ini mahal. Tapi kayaknya dari sisi transportasi untuk satu tujuan wisata ke tempat lain ini masih kurang gitu. Nah, sekarang ini kayaknya udah saatnya mungkin Bangka Belitung ini biar dikenal lebih maju ya harus seimbang antara promosinya dan juga peningkatan transportasinya. Ya, saya hampir tak menemukan angkutan umum di sini. Meskipun tersedia 2 terminal, namun begini keadaannya. Sepi seperti tak berpenghuni. Keberadaan angkutan umum di Belitung memang sangat langka. Kalaupun ada, hanya di jam-jam tertentu dan mengantarkan 1 kali perjalanan dalam 1 hari. Itupun dari satu kecamatan ataupun dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Terminal dibangun tahun 1981, namun sejak tahun 2000-an terminal sepi. Meski sepi, di 2013 lalu terminal baru saja direnovasi dan menghabiskan dana hingga 800 juta rupiah. Ya seperti itu nanti, mungkin itu lebih mengaktifkan terminal tadi. Tapi makanya kita baru akan merehab terminal. Nah kita setelah rehab terminal baru pengadaan transportasi kayak bus tadi kan. Nah jadi mungkin nanti untuk kalau dari bandara biasa kan mereka sudah melalui travel dan sebagainya. Tapi untuk jalan-jalan selanjutnya kan mungkin nanti basicnya dari terminal ini ke tempat-tempat lokasi-lokasi wisata yang ada. Tak melulu soal transportasi, keindahan wisata pantai dengan ombak yang tenang, bebatuan yang indah dan potensi alam yang besar di sekitarnya tak diiringi dengan pengelolaan yang seimbang. Potensinya besar sekali, pemandangannya, alamnya itu luar biasa, amazing banget, benar-benar surga nggak ada di tempat lain. Cuma sayangnya itu masalah kebersihan, masalah MCK, masalah di sini nggak boleh ada jualan, tetap ada yang jualan. Ya, di Pantai Tanjung Tinggi atau yang lebih dikenal dengan Pantai Laskar Pelangi ini cukup banyak pengunjungnya. Namun masalah kebersihan serta fasilitas MCK atau toilet masih belum memadai. Derasnya arus wisatawan yang masuk seharusnya juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar. Awal tahun 2015 pedagang dilarang berjualan di area pantai. Sebagian dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan. Namun jarak yang cukup jauh sekitar 1 km dari pantai menjadikan sepi pembeli. Kalau di pantai kan dulunya itu laku, rame tamunya yang dari mana-mana, yang dari tamu dari luar, dari lokal. Kalau di sini udah nggak ada lagi. Kalau tamu lokalnya udah nggak datang, cuman Jumat Sabtu Minggu lah agaknya ramai dikit lah.
Sungguh disayangkan, warga setempat tak lagi diuntungkan. Padahal tiap tahunnya terjadi peningkatan wisatawan. Di tahun 2011 misalnya, sekitar 83,893 pengunjung datang ke Belitung. Dan di 2014 jumlah pengunjung meningkat hingga 199,823 pengunjung. Jika mengacu pada RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung, sektor pariwisata baru akan siap di tahun 2025. Kondisi pariwisata yang masih dalam masa rintisan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif di Belitung. Di tahun 2012 ekonomi tumbuh sebesar 6,09%, namun di 2013 turun menjadi 5,93%. Pengelolaan pariwisata yang kurang baik selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Jika Anda memiliki video menarik seputar kepentingan publik, silahkan kirimkan video Anda ke netsija.co.id. Dan Notianti, Sigit Wicaksono, melaporkan untuk NET.